قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada malam hari ini hadis yang ke-12, masih pada bab al-istinja, ya, bersuci. Pada hadis sebelumnya yang kita bahas itu adalah menghadap ke kiblat, ya, larangan buang air menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Juga hadis yang berkaitan dengan menutup aurat dari pandangan manusia saat buang air dan membaca doa ketika selesai atau keluar dari jamban, dan doanya adalah ghufranak. Yang telah kita sebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan lafaz ini selesai beliau buang air atau keluar dari jamban, itu ghufranaka, yang artinya adalah as'alullaha ghufranak atau as'aluka ghufranak, aku meminta kepadamu ya ampunanmu. Yang mana disebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan ini karena beban dosa yang ditanggung oleh manusia itu lebih
daripada beban sebelum buang air. Ya. Beban dosa yang ditanggung oleh manusia itu lebih besar, lebih berat, lebih sulit daripada beban kita menahan ya buang air. Ya. Sehingga ketika kita menahan buang air, kemudian selesai kita pergi buang air dan selesai kita merasa nyaman, maka tentunya ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lebih tenang dan lebih nyaman kita rasakan. Ya, sehingga itu Nabi SAW yang mengucapkan ya doa ini. Demikian yang disebutkan oleh para ulama kaum muslimin yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-12 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air. Lalu kemudian beliau memerintahkan kepadaku untuk mengantarkan kepadanya 3 buah batu. Dan aku mendapatkan 2 batu, sedangkan batu yang ketiga saya tidak dapatkan. Lalu aku mengambil kotoran, ya kotoran himar, kotoran keledai. Aku bawa kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengambil kedua batu dan membuang kotoran himar, kotoran keledai. Waqal, lalu Nabi berkata, innaha riks, sungguhnya itu kotoran keledai adalah najis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Juga oleh beberapa ahlul hadis yang lainnya. Faedah dari hadis yang mulia ini, ikhwas sekalian, bahwa nampak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir beliau mencukupkan dengan batu saja ketika beristinja. Ketika bersuci dari buang air besar, beliau mencukupkan dengan batu. Dan ini nampak dari permintaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, ya ambilkan 3 batu. Ya ambilkan 3 batu. Dan ini adalah jumlah ya paling sedikit ya ketika kita beristijmar ya, atau beristinja dengan menggunakan batu ya. Dan dalam hadis yang sebelumnya yang sudah kita bahas ya, hadis yang ke-8 kalau tidak salah ya. Iya, hadis yang ke-8 hadis Salman radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau radhiyallahu anhu berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjar. Nabi SAW melarang ya kita beristinja, ya Nabi melarang kita beristinja dengan batu kurang dari 3 ya. Dan ya ini menunjukkan bahwasanya kalau sekiranya Nabi SAW bermaksud
ya beristinja dengan batu lalu kemudian mengikutinya dengan air, ya tentu Nabi SAW tidak ya menyebutkan 3 batu. Ya. Ya. Dan justru ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan batu saja minimal 3 itu sudah mensucikan. Ya. Adapun kalau menggunakan batu dalam beristinja, ya dalam bersuci ya dari najis ini, ya, dengan maksud nanti akan menggunakan air, ya maka ya 1 batu pun itu boleh. Ya. Yang penting setelahnya itu menggunakan air, karena maksud menggunakan batu ini takhfif, ya untuk ya supaya ya kotoran itu sedikit, ya tidak banyak yang ya disentuh oleh tangan kita. Karena sudah kita sebutkan pula bahwa mubasyaratu an-najasah, ya menyentuh langsung ya najis itu adalah perkara yang apa hukumnya? Makruh, ya. Bersentuhan langsung dengan najis, ya hukumnya adalah makruh. Ya. Sehingga itu dengan menggunakan batu kurang dari 3, ya lalu kemudian mengikutkan dengan air, nah itu ya menggunakan batu kurang dari 3 itu tidak mengapa. Yang penting tadi ya diikuti dengan air. Kemudian faedah selanjutnya, bahwa hadis Nabi SAW ini ya menunjukkan keharaman beristinja, ya keharaman bersuci dengan kotoran. Alasannya adalah kotoran itu najis. Ya. Alasannya kotoran adalah najis. Ya. Dan khususnya di sini adalah kotoran keledai. Ya, kotoran keledai, dia najis. Nah, najis itu tidak mensucikan. Ya, najis tidak bisa mensucikan najis. Sebagaimana juga dalam bahasan kita tentang air, ya alma al-mutanajjis, air yang ternajisi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, ya, karena najis tidak mungkin ya mensucikan. Baik. Kemudian para fuqaha, ya ulama fikih mengatakan al-afdal qat'ul istijmar ala witr. Ya, yang paling afdal itu adalah ya beristijmar dengan jumlah ya 3 atau 5 atau 7, ya, dengan jumlah yang ganjil. Ya. Jadi yang afdal ya bersuci dengan batu ini, ya menggunakan batu dengan jumlah yang ganjil. Ya. Dan sudah kita sebutkan pula pada pembahasan yang lalu bahwa jumlah yang ganjil ini ya, minimal 3, ya itu ketika kita memperhatikan mensucikan ya dubur atau tempat keluarnya kotoran, itu sudah cukup dengan 3 kali usapan. Kalau masih ada maka tambah lagi sampai 5 sampai 7. Dan pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, misalnya kita hanya mendapatkan 1 batu dan batu itu ada sisi-sisi yang lainnya, ada 3 sisi misalnya, maka itu juga boleh ya 1 batu tapi ada 3 sisi. Lalu kemudian ya sisi A kita colek pertama,
kemudian sisi B colek kedua, sisi C colek ketiga. Ya. Itu juga dibolehkan. Ya. Jangan membayangkan. Ya, jangan membayangkan. Baik. Ini faedah dari hadis yang ke-12 ini. Yang terakhir, fihi dalilun ala husni ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada contoh yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metode beliau sallallahu alaihi wasallam ya dalam mengajari para sahabatnya. Ya. Dari sisi mana? Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ya, Nabi SAW mengambil 2 batu kemudian membuang kotoran ya, yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Nabi katakan apa? Innaha riks atau innaha rijsun. Jadi tidak sekedar Nabi buang kemudian tanpa kata-kata, tapi Nabi membuangnya lalu kemudian menyebutkan alasannya ya. Sehingga itu merupakan cara yang baik dalam mendidik, dalam mengajari ya. Ketika kita menyebutkan sesuatu ini dilarang, kenapa dilarang? Ya, sebutkan alasannya. Ini tidak boleh, kenapa tidak boleh? Ya, sebutkan ya alasannya ya. Itu bagian dari cara ya mendidik, cara mengajar yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak meninggalkan orang dalam kebingungan. Ya, tidak meninggalkan orang dalam kebingungan. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-13 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan tulang atau dengan kotoran. Dan beliau berkata, innahuma la yutahhirani. Sungguhnya kedua benda ini tidak mensucikan. Tulang dan kotoran itu tidak mensucikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Jelas di dalam hadis yang mulia ini menyebutkan bahwa beristinja dengan tulang ya, menggunakan tulang atau menggunakan kotoran itu tidak mensucikan, maka tidak boleh. Nah, hikmahnya apa? Kenapa tidak boleh kita bersuci dengan tulang, dengan kotoran? Kalau tadi bersuci dengan kotoran itu ya beristinja dengan kotoran, karena kotoran adalah najis. Nah, alasannya tulang kenapa? Kenapa tidak boleh ya bersuci dengan tulang? Nah, al-hikmatu fi dzalika ya, hikmah atau larangan daripada bersuci dengan tulang ya tidak boleh ada disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala anhu. Kemudian hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma balu al-'idham? Ya, kenapa? Ya, kenapa tulang? Apa gerangan dengan tulang? Tidak boleh digunakan untuk bersuci atau mensucikan najis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, hiya ta'amu ikhwanikum minal jinni. Hiya ta'amu ikhwanikum minal jinni. Tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Ya. Jadi tulang tidak boleh digunakan untuk mensucikan najis karena dia adalah makanan dari saudara-saudara kita dari kalangan jin. Ya. Baik. Kemudian
faedah selanjutnya bahwa di dalam hadis ini menunjukkan bahwa beristinja dengan batu itu mensucikan, wala yalzamu ba'dahal ma, ya. Dan tidak harus ya setelah itu menggunakan air, ya. Sedangkan bersuci dengan menggunakan tulang dan kotoran itu tidak boleh, ya, karena dia tidak mensucikan, ya. Juga dalam hadis ini memberikan faedah pelajaran kepada kita bahwa jika saja membersihkan najis dengan tulang itu tidak boleh, karena tulang adalah makanan jin, maka lebih utama bagi kita, ya lebih utama, ya lebih diharamkan lagi bersuci dengan atau menggunakan makanan itu sebagai alat pembersih. Haram hukumnya, ya. Sekali lagi, jika ya membersihkan najis dengan tulang hukumnya adalah haram, karena itu adalah makanan bangsa jin, maka lebih haram lagi kalau kita bersuci atau membersihkan najis dengan makanan kita, ya. Kayak roti kering misalnya, ya, tidak boleh, haram hukumnya. Itu makanan yang lainnya. Selanjutnya faedah yang terakhir, kullu ma yaqumu maqama al-hijarah min al-a'wad wal akhshab wal khiraq wal awraq al-minshafah wa ghairiha mimma lam yamna' al-istijmar bihi tahsulu bihi taharah. Segala benda yang bisa digunakan seperti halnya batu, ya, dari kayu misalnya, ya, kemudian tisu, kertas, handuk, daun, ya, itu bisa digunakan untuk mensucikan najis, ya. Ya, selain dari apa yang dilarang tadi, tulang termasuk makanan, kemudian kotoran tidak boleh. Selain itu, ya dibolehkan. Ya, hati-hati kalau pakai kayu, ya begitu juga kalau pakai daun, hati-hati dapat daun gatal. Nah, baik. Ini berapa faedah dari hadis yang ke-13. Kemudian beliau di sini menyebutkan ada khilaf, ya ada khilaf ulama, ya dalam masalah apakah batu ini, ya, dia mensucikan al-mahal, ya, mensucikan al-mahal, mahal ini tempat, ya tempat keluarnya najis itu, apakah ya dia mensucikannya atau menggunakan batu untuk membersihkan najis tersebut hanya sesuatu yang jika dilakukan maka hukum salat boleh dikerjakan. Paham ini maksudnya? Ya. Khilafnya di sini, apakah dengan menggunakan batu, ya kita bersihkan tempat keluarnya kotoran tadi, ya sudah membersihkan, mensucikan tempat keluar, atau hanya sekedar ya dengan menggunakan batu ini dikeluarkan najisnya, maka itu tanda sudah boleh sholat, ya. Ya, sudah sah sholatnya, ya. Kalau dia pergi sholat. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau katakan
beristijmar menggunakan batu dan sejenisnya dalam membersihkan najis itu tidak membersihkan atau tidak mensucikan tempat keluarnya najis itu. Tetapi dia hanya sekedar ya tanda boleh, ya sudah boleh kita sholat. Ya. 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 Dan asar, ya asar atau bekas yang masih tersisa, ya. Ini dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bekas-bekas yang masih tersisa tetap dihukumi najis, ya yang tersisa di tempat keluar najis tadi, ya tetap dihukumi najis. Nah kalau itu tetap dihukumi najis, kenapa sudah boleh sholat? Nah ini najis yang sedikit, ya di kalangan para ulama najis yang sedikit itu tidak mempengaruhi, artinya itu dimaafkan. Ya, kalau najisnya sedikit sekali itu dimaafkan. Ya. Ya. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Saya ulangi, ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa membersihkan kotoran atau mensucikan ya dubur ya dari kotoran dengan menggunakan batu itu tidak mensucikan dubur, ya, tidak mensucikan dubur, tetapi ya mensucikan najis dari dubur dengan menggunakan batu itu hanya sebagai sarana yang membolehkan kita kemudian melakukan sholat. Sisa-sisa najis yang masih ada tetap terhukumi najis, tetap boleh sholat. Kenapa? Karena najisnya cuma sedikit, dan najis yang sedikit dimaafkan. Ini dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ya, disebutkan dalam kitab Al-Insaf, ya, jumhur madhab Hambali menyebutkan hal ini atau berpendapat demikian. Kemudian ya madhab yang lain atau pendapat yang lain mengatakan bahwa annahu mutahhirun, bahwa dengan menggunakan batu ya membersihkan najis tersebut ya dari dubur, itu juga sudah sekaligus membersihkan atau mensucikan tempat keluarnya najis itu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ya pembolehan untuk mendirikan salat, tetapi sudah termasuk mensucikan dubur atau tempat keluar najis. Ya. Ya. Dan ini ya ditunjukkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dalam hadis ya yang kita bahas ini, hadis yang ke-13 ini, yaitu pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pada hadis yang hadis yang ke-13 ini, innahuma la yutahhirani. Ya. Bahwa tulang dan apa tadi? Ya, kotoran, ya tulang dan kotoran itu tidak mensucikan. Mafhumnya, kalau menggunakan batu atau selain tulang, selain kotoran, selain makanan, maka tempat keluar najis itu tersucikan. Ya, dengan menggunakan batu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar takhfif, bukan hanya sekedar meringankan ya najis yang ada lalu kemudian sudah boleh sholat, tidak. Tetapi ya, dengan dibersihkannya menggunakan batu itu sudah tempatnya sudah tersucikan. Ya.
Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau katakan as-sahih, ya, yang benar dari kedua pendapat ini, annal istijmar mutahhirun lil mahal ba'dal ityan bima yu'tabaru syar'an, ya, bahwa yang benar adalah beristijmar, yaitu membersihkan najis dengan menggunakan batu, ya, minimal 3, itu sudah mensucikan, ya, tempat yang ada najis tersebut, ya, ya apabila, ya, sesuai dengan tuntunan syariat, itu batu 3 minimal. Baik, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-14 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari kencing, ya, menjauhlah kalian dari kencing, ya, dari air kencing. Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu, karena kebanyakan orang-orang yang mendapatkan azab dalam kubur dikarenakan ini, karenakan kencing ini. Nah, tidak memperhatikan, ya, kencing. Dan kita mendapati, ya, tidak sedikit dari saudara-saudara kita, apalagi, ya, yang berprofesi supir, ya, di mana dia rasa ingin buang air, ingin kencing, langsung aja, ya, turun dari mobil, buka pintu, ya, mojok sedikit, curah, baru kemudian pergi, ya. Ini ada ancamannya, azab dalam kubur. Baik. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, faedah yang pertama, Islam mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kebersihan, ya, memperhatikan kesucian, menyuruh kita menjauhi perkara-perkara yang najis, ya, supaya tidak mengenai badan kita, tidak mengenai pakaian kita, ya. Jadi disebutkan, yang dimaksudkan dalam hadis ini tidak hanya sekedar, ya, dia tidak bacebo, ya. Ada orang yang dia kencing, dia bacebo, tapi tidak, waktu dia kencing itu dia perhatikan, sehingga najisnya itu terpancar ke pakaiannya, ke celananya. Dia tidak peduli dengan itu. Ini termasuk dalam hadis ini. Bukan sekedar dia tidak bacebo. Baik. Nah, hadis ini jelas, ya, memberikan arahan kepada kita, menyuruh kita agar supaya memperhatikan masalah, ya, kebersihan ini, masalah kesucian ini, menjauh dari perkara-perkara yang najis, ya, khususnya kencing. Kemudian yang kedua, al-afdal al-mubadarah bi ghaslihi wat taharatu minhu, dan, ya, hal yang utama untuk dilakukan ketika buang air kecil, langsung dia mencucinya, ya, langsung dia mencucinya, langsung dia, ya, mensucikan, ya, diri dari najis tersebut, ya. Ketika, ya, pakaian kita terkena najis, ya, kencing, langsung dibersihkan, langsung disucikan, ya. Ini afdal, ya. Dan wajib apabila kita ketahui, ya, di badan kita atau di pakaian kita ada najis, ya, wajib dibersihkan, wajib disucikan sebelum salat. Karena orang yang salat sementara ada najis, ya, di badannya, ada najis di pakaiannya,
maka salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Selanjutnya, innal baula najisun, ya kencing najis. Ya, kencing anak-anak juga najis. Ya. Hanya saja sudah kita bahas, ya kencing bayi yang belum makan apa-apa. Ya, kalau bayi laki-laki, ya cukup dipercikkan air. Kalau bayi perempuan, ya kencingnya harus dicuci. Nah, kencing manusia najis. Fa idza asaba badanan aw thawban aw buq'atan najjasahu. Ya, sehingga itu kalau dia kencing ini menimpa pakaian, menimpa badan, menimpa tempat, ya satu tempat atau apa saja, maka apa yang tertimpa kencing ini menjadi najis, harus disucikan. Dan kita sudah pernah dengar hadis Nabi SAW berkaitan dengan Al-A'rabi, ya, seorang Badui yang dia datang ke masjid Nabi SAW, lalu kemudian pergi ke pojok masjid, kencing di sana. Ya. Nah, sahabat yang melihatnya itu langsung berdiri hendak memukul, ya, Badui itu. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Biarkan, jangan. Ya. Kenapa Nabi larang? Kenapa Nabi biarkan, ya, Badui itu kencing? Bayangkan ketika dia sementara kencing, lalu kemudian datang sahabat mau pukul, kon dia berdiri langsung, apa yang terjadi? Pancar ke sana kemari kan? Jadi banyak tempat yang terkena najis. Ya, tapi kalau dia diam saja di situ, udah selesaikan di situ. Hanya di situ yang terkena najis. Ya. Nah. Nabi SAW larang sahabat untuk mencegahnya, biarkan sampai selesai. Nanti sudah selesai, baru kemudian Nabi SAW perintahkan kepada sahabat untuk ambil air, kemudian siram. Ya. Setelah disiram, Nabi SAW katakan kepada A'rabi, kepada orang Arab Badui tersebut, ini masjid, ya, ini masjid, artinya tempat yang suci, ya, tidak boleh melakukan perbuatan seperti ini di sini, ya, menajisi masjid tidak boleh. Ya. Dan Badui ini berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya, saking kagumnya Arab Badui ini kepada sikap Nabi SAW, ya, Arab ini berdoa, ya Allah, rahmatilah aku, ya, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan merahmati yang lainnya. Ya. Ya, karena dijelaskan oleh para ulama bahwa Arab ini sempat melihat ada sahabat yang sudah berdiri hendak memukulnya. Ya. Baik, sehingga dia hanya berdoa untuk dirinya dan Rasulullah SAW. Ini ikhwas sekalian, bahwa tempat apapun yang atau benda apapun yang terkena kencing, maka dia ternajisi dan wajib untuk disucikan. Baik. Yang keempat, faedah yang keempat, inna aktsara adzabil qabri min adami taharruz minal baul. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh perkara kencing ini, tidak memperhatikan masalah kencing. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW pernah melewati, ya, 2 kuburan. Lalu kemudian beliau SAW mengatakan, sungguhnya, ya, penghuni 2 kubur ini, ya, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka diazab bukan karena perkara yang, ya, bukan perkara yang besar, ya, bukan karena dosa yang besar yang sudah dikenal, ya, tetapi, ya, keduanya ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana la yastabri'u minal baul, ya, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Salah satu dari penghuni kubur ini, dia tidak membersihkan kencingnya, tidak bersuci dari kencing. Wa ammal akhar, sedangkan yang satu lagi, dia adalah orang yang yamshi bin namimah, dia kesana kamari tapi bakar lota, kasih bakalai orang.
ya, namimah. Ngana tahu dia ada bilang ngana begini. Akhirnya kemudian orang bakal lain. Ya. Nah, kedua ini bukan dosa kecil, ini termasuk dosa besar. Tapi oleh kebanyakan orang itu dianggap biasa. Ya. Dianggap biasa, sepele ini. Padahal itu termasuk dosa besar. Ya. Perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia yang itu termasuk dalam kategori dosa, lalu kemudian disebutkan azabnya di dalam kubur atau azabnya di yaumil qiyamah, maka itu termasuk dosa besar. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah azan. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله